dibuka dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus kemudian setelah selesai memberi makan, Yesus bertolak ke seberang dan orang-orang banyak itu mengikuti Yesus. Tapi yang terjadi adalah, kita lihat sini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Baik ya saudara? Baik. Nanya kan, kayak sekarang kita berdoa sama Tuhan, "Tuhan, engkau di mana Tuhan? Aku perlu engkau Tuhan. Aku ingin bertemu engkau Tuhan." Tapi jawab Tuhan apa? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sehingga banyak orang Kristen sekarang, saudara, kekenyangan di dalam gereja. Bukan kekenyangan rohani, tetapi secara jasmani. Karena kita melihat Tuhan, karena hanya melihat, saudara, kita mendapat makanan secara jasmani. Kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dasarnya, saudara, ketika kita mungkin mengalami sesuatu karena kita tidak ada dasar, sehingga kita akhirnya meninggalkan Tuhan. "Tuhan, di mana Tuhan? Aku cari Tuhan." Tapi Tuhan bilang apa? "Kamu cari aku bukan karena cari pribadiku, bukan karena engkau mengasihi aku, bukan karena kamu memang tahu apa yang aku berikan yang terbaik, tapi karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang." Makanya sekarang banyak kekristenan, saudara, tidur imannya. Banyak orang Kristen akhirnya kelihatannya aktif, saudara, tetapi sebenarnya dia tidur dan mati rohani. Sehingga ketika dibelokkan ada pengajaran orang lain masuk, saudara, baru berkata, "Yesus bukan Tuhan." Kita mulai berpikir, benar ya, jangan-jangan. Ada kemudian orang bilang Yesus tidak mati. Ya, kemudian kita mulai iman kita bergeser. Kemudian ada lagi mengenai masalah baptisan begini begitu. Karena kita sebagai orang Kristen, kita malas, saudara, untuk mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Yang kita cari sebenarnya cuma rotinya aja. Makanya kalau kita cuma cari roti, saudara, kita baca firman, mungkin saya jamin berapa banyak orang sekarang, saudara, membaca firman Tuhan minimal sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan. Baca firman aja belum tentu tiap hari. Makanya rohani kita mati karena nggak dikasih makan. Tiap hari jasmani kita kasih makan, saudara, kita bingung. Kalau nggak ada makanan kita bingung. Tapi kalau makanan rohani kita nggak pernah bingung, saudara. Kenapa? Karena jasmani kita kenyang mungkin. Sehingga ketika yang menjadi trigger, yang menjadi mungkin pemicu kerap kali kalau kita ada masalah, jangan heran, makanya banyak orang begitu ada masalah baru cari Tuhan. Karena jasmaninya lagi nggak kenyang, makanya dia cari Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu bukan cari aku, tapi kamu cari roti. Makanya pada zaman akhir ini, saudara, Tuhan mencari. Akan terjadi pemurnian daripada Tuhan. Di zaman akhir ini, saudara, orang yang bisa bertahan sungguh-sungguh pada Tuhan adalah orang yang murni dan suci hatinya. Yang benar-benar ke gereja, yang benar-benar melakukan ini, melayani, bukan karena cari roti jasmani yang akan binasa, tapi dia mencari Tuhan. Bagi gereja kita, saudara, tahun ini kita diingatkan kembali ajaran Kristus dan karakter Kristus. Bulan Januari membangun karakter kita, saudara. Sehingga kita itu bukan menjadi orang Kristen yang hanya hidup, saudara, hanya sekedar melakukan liturgi kita, secara ritual kita, tanpa pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kadang kalau misalkan kita baca-baca saudara, kisah dan kesaksian orang, kadang saya melihat gitu kan, orang ini ya mungkin hebat, ada begini, ada begitu. Tapi saya percaya, saudara, bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, terutama kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan berurusan dengannya. Tuhan akan juga mendidik dia, dan Tuhan juga akan mengalami berjumpa secara pribadi dengan dia. Baru disitulah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah kita bisa merasa firman Tuhan itu hidup. Tuhan itu bukan yang mati, saudara. Bukan orang
orang yang sembah, punya mata nggak bisa melihat gitu kan. Tuhan itu kerap kali kita ada orang membela-bela saudara. Tuhan itu saudara justru Tuhan yang membela kita. Tuhan hanya ingin satu dari hidup kita saudara. Bagaimana kita melakukan taat sama kehendak Tuhan. Makanya ketika saudara melihat perjalanan hidup bangsa Israel saudara, ketika dituntun dari tanah Mesir saudara, makanya Tuhan bilang apa? Apakah aku menuntut engkau untuk mempersembahkan korban-korban dan lembu? Kan Tuhan yang menyediakan itu. Dari perbudakan gak punya apa-apa, Tuhan kok yang memberi. Berarti bukan kita yang memberi sama Tuhan, karena Tuhan telah memberi terlebih dahulu. Amin. Ketika orang saudara bilang gitu kan mengenai persembahan perpuluhan, maaf saudara, perpuluhan itu apakah Tuhan yang memberi dulu atau kita memberi dulu baru Tuhan kasih lagi saudara? Kalau kita memberi dulu terus Tuhan kasih, seolah-olah berarti Tuhan itu kayak, maaf saudara ya, kita merendahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kayak mesin slot mungkin saudara yang masukin gitu kan, nanti ternyata dapat jackpot gitu saudara. Bukan begitu. Kalau misalkan begitu ya saudara, ya main aja ke MBS gitu saudara ya. Ya tapi ya jangan acak-acak yang lain lah silahkan. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Saya kasih contoh, ketika Abraham dipanggil Tuhan, Abraham menang berperang. Dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Itu karena dia diberkati Tuhan, dia menang dulu, kemudian dia kasih simbolis ya, menyerahkan 10%. Yakub saudara, ketika dia dikejar-kejar, dia berdoa apa? Kalau memang Tuhan akan menyertaiku dalam perjalanan, aku akan memberikan 10%. Berarti apa? Berarti berbicara Tuhan memang memberi dulu kok. Sehingga 10% itu jangan dijadikan patokan. Karena banyak orang menjadikannya patokan, sepertinya, oh kalau saya kasih ini, saya akan nanti diberkati lebih lagi saudara. Dulu waktu saya SMA saudara, pada saat itu saya belum mengerti gitu kan mengenai konsep persembahan perpuluhan. Jadi konsep di pemikiran saya itu, saya dapat uang jajan 300.000, saya masih ingat saudara. Saya dapat uang jajan dari saudara saya, dari dari tante saya 300.000. Saya di gereja itu, yang saya tangkap adalah pada saat itu, kalau saya kasih perpuluhan, saya dapat lagi lebih gede. Jadi uang 300.000 yang saya dapat saudara, saya masukin perpuluhan. Terus, saudara tahu, setelah saya masukin perpuluhan, minggu depannya ada saudara saya kasih lagi 500.000. Saya bilang, oh Tuhan jawab doa saya. Gitu. Pengertian saya pada saat itu adalah, oh ya udah, saya kasih aja nih 300.000 jadi 500.000. Kalau saya kasih 500.000 jadi berapa saudara? Ya silakan itu hitung sendiri masing-masing gimana. Tetapi konsepnya bukan seperti itu. Harusnya adalah Tuhan memberi kita dulu, baru kita mengungkapkan syukur pada Tuhan. Orang Tuhan yang punya semua kok. Kita mau kasih seluruh dunia itu punyanya Tuhan kok. Jadi buat apa saudara? Sekarang orang berlomba-lomba memberikan perpuluhan cuma karena pancingan, Tuhan kasih lagi ya, Tuhan kasih lagi. Justru yang harus Tuhan minta dalam hidup kita. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang kan, persembahkanlah ya kan, hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya berbicara masalah uang secara nominal, tetapi bagaimana hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, saudara, masa hanya sedikit tidak kita persembahkan? Kalau kita sudah memberikan hati kita, ya kan, hidup kita, ya uang itu hanya masalah kecil, gitu kan? Karena terutama itu adalah hidup kita, dan itu yang Tuhan. Itu yang pertama kita melihat saudara ya. Yang kedua, kita lihat lagi di ayat ke-6 sampai ke-7 dalam Matius 4 ayat 6 sampai 7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya, maaf itu apa? Kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara lihat, setelah basic necessities tadi, saudara, setelah hal yang basic dipenuhi, gitu kan, roti. Yang kedua sekarang lihat, saudara. Saya beri judul adalah kehendak sendiri, ya kan? Kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Karena berikutnya saudara, ketika seseorang itu sudah merasa aman, nyaman gitu kan, berikutnya adalah melihat
Ya kan? Di sini Tuhan Yesus mengatakan seperti sedang dicobai. Tetapi kalau saudara baca baik-baik dalam ayat tersebut, berarti kita itu kehendak sendiri gitu kan, mencobai Tuhan atau kehendaknya Tuhan. Karena banyak orang memakai firman Tuhan pada akhirnya untuk apa? Untuk kehendaknya sendiri. Sehingga firman dipakai bukan untuk introspeksi, menguatkan kita saudara untuk mengkoreksi hidup kita, tapi untuk mengkoreksi hidup orang lain. Dan kita pakai firman-firman untuk apa? Untuk membenarkan kelakuan hidup kita. Makanya Tuhan Yesus saudara di situ dibilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Don't put your God to a test. Jangan engkau mencobai Allah. Saya memberi ilustrasi begini, saudara. Misalkan kita punya orang tua begitu, saudara. Kita yakin kan orang tua kita itu sayang sama kita. Tapi apakah kita harus tes dulu kasih sayang orang tua kita, saudara? Gimana cara tesnya? Ya kita coba aja. Kita coba mau beset-beset gitu kan, mau bunuh diri gitu kan, panik gitu mungkin. Atau pura-pura sakit gitu. Apakah kita harus begitu? Atau misalkan gini saudara, kasih contoh lagi, misalkan saudara melihat di situ ada ada soket listrik saudara. Kita tahu kan itu ada listrik. Apakah kita harus tes dulu masukin jari kita saudara baru bilang ini ada listriknya? Tentu enggak. Itu namanya mencobai saudara. Terkadang pun saudara, ketika kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti kita pakai Tuhan itu saudara sepertinya itu kurang ajar jadinya dengan Tuhan. Banyak orang makanya menganggap kasih karunia itu murah. Tuhan itu memang murah hati, tetapi tidak murahan. Banyak orang kan bilang saudara, saya melihat kadang di YouTube gitu kan, ada salah seorang anak muda di di Amerika, dia bilang begini, kalau misalkan katanya dia bilang begini, Yesus itu murah hati. Kenapa saya harus bertobat sekarang? Dia bilang begitu. Mengapa saya harus berbuat baik sekarang? Bukankah nanti nunggu saya tua, mungkin saya udah sakit-sakitan, maaf saudara mau mati gitu kan, saya tinggal berbalik, Tuhan ampuni saya, beres, kamu masuk surga. Sehingga orang berkata, buat apa saya berbuat baik kalau ini tidak menentukan keselamatan saya? Tapi dia lupa saudara, kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan, karena Tuhan telah menyelamatkan karena kasih karunia. Tidak ada satupun orang masuk surga karena berbuat baik. Tapi kita berbuat baik karena Tuhan telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan terlebih mengasihi kita sehingga kita berbuat baik. Amin. Sehingga jangan satu orang saudara kita bilang, Pak, bukankah lebih adil kita berbuat baik gitu kan? Sehingga ada sekelompok orang tertentu bilang, enak sekali kekristenan. Udah percaya Yesus langsung masuk surga gitu kan. Berbuat kalau saya konsepnya harus berbuat baik dulu. Kalau perbuatan baik kita ini lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, ya kita masuk. Pertanyaannya saudara, dosa itu nature dari dosa itu udah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Begitu dosa masuk, maka gambar kita ini rusak. Kayak di cermin itu rusak saudara. Dan kita lupa, Tuhan itu juga Allah yang adil. Sehingga apa yang dia lakukan? Tuhan tahu kita gak bisa bayar dosa kita kok. Sehingga Tuhan turun sendiri dan dia membayar dosa kita. Dan itulah konsep kekristenan. Jadi bukan dibilang enak ya, bukan saudara. Karena Tuhan tahu kita ini gak berkuasa atas dosa. Tuhan datang ke dunia, kemudian Tuhan saudara, Tuhan sendiri yang membayar dosa kita. Itu kekristenan. Sehingga setelah Tuhan membayar dosa kita, apa yang kita lakukan? Apakah berbuat dosa lagi? Makanya kan Paulus bilang gitu kan, maksudnya adalah supaya kita ini mau bertobat saudara. Jangan kita itu akhirnya menganggap sepi kemurahan Tuhan. Kita menganggap murahan gitu kan. Banyak orang sekarang menganggap itu murah. Kita lihat 2 Petrus 1 saudara, ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja.
tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Yesus itu bukan sekedar dongeng, saudara. Bukan sekedar legenda, bukan sekedar mitos, tapi ada saksi mata bahwa dia pernah datang ke dunia, dia mati untuk menebus dosa kita, dan dia dibangkitkan. Sehingga ketika ada orang setelah 2000 tahun lebih berkata Yesus bukan Tuhan, itu lihat saudara. Para murid Yesus, Petrus bilang, kami ini adalah saksi mata. Mengapa Petrus mau sampai disalib, saudara? Petrus yang penakut ketika mau ditangkap, saudara, bisa berubah menjadi akhirnya dia itu disalib secara terbalik di zaman kekaisaran Roma. Kenapa? Karena dia saksi mata. Dia melihat Tuhan yang memang bangkit. Dia percaya bahwa saya itu mengikuti Tuhan yang benar. Saya itu bukan karena jempol dongeng-dongeng, tapi ini benar. Ayat berikutnya 17. Kami menyaksikan, ya kan? Petrus bilang, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus itu menyaksikan sendiri, saudara. Ketika Yesus di Gunung Tabor, kalau saudara ke Israel sana, transformation, Yesus ada rupa kemuliaan, kemudian ada Musa dan Elia. Sampai kemudian Petrus dan Yohanes muridnya dibawa juga bilang, Tuhan biarkan kami mendirikan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Jadi kalau saudara nanti di Israel, di Gunung Tabor, saudara nanti bisa melihat ada tiga. Di sebelah sini ada gereja, sebelah kiri dan kanan ada chapel. Yang sebelah kirinya nanti ada gambar Musa, dan sebelah gambarnya nanti ada Elia. Dan ini Petrus adalah saksi matanya. 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Surga saja, saudara, meninggikan Yesus. Mengapa kita merendahkannya? Ya? Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus, 19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Sehingga karena dia melihat Allah yang hidup, saudara, dia makin diteguhkan. Kalau misalkan Tuhan gak bangkit, saudara, apakah murid-muridnya masih mau memberikan nyawanya baginya, bagi pemberitaan firman? Gak mungkin. Justru karena dia melihat sendiri, jadi saksi mata, dia makin diteguhkan. 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21. Tetapi apa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Perjanjian Baru ada 27. Total ada 66 kitab. Dan yang menulis itu ada kurang lebih ada 40. Di Perjanjian Baru kalau kita melihat ada kitab histori, Gospel, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Kemudian dibilang juga ada bagian kedua adalah epistol atau surat-surat dari Paulus, kemudian Yudas, Petrus. Dan yang ketiga adalah kita mengenai profetik akhir zaman. Mengenai di akhir zaman ini ada 3. Dan kalau di Perjanjian Lama saudara lihat ada Taurat, kitab-kitab nabi-nabi, kitab puisi di situ. Dan kalau saudara melihat di situ ada 40 lebih orang yang menulis dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi meskipun saudara melihat berbeda-beda, tetapi inti dari message itu, dari seluruh penggenapannya, itu ada di diri Yesus. Jadi nggak bisa bilang, Pak ini kok bahasa beda. Saudara, bahasa beda itu karena style penulisan orang berbeda-beda. Itu berapa ribu tahun saudara ditulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu. Bukan hanya oleh satu orang. Bukan juga ditulis saudara oleh style tertentu. Tetapi saudara melihat bahwa Bible, bahwa Alkitab itu sangat koheren. Dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru.
Makanya ketika saudara melihat di dalam Daniel, ketika Daniel adalah diberi penglihatan mengenai anak manusia, Son of Man, sehingga kemudian kita bilang di mana di dalam perjanjian baru, di mana Yesus menyatakan dirinya. Ketika Yesus bilang dia anak manusia, saudara, kemudian dianggap sebagai apa? Blasphemy, penistaan. Karena konsep agama Yahudi, saudara, ketika engkau berbicara Son of Man dalam Daniel 7, itu berbicara mengenai juga sama Tuhan. Dan ketika Yesus bilang Tuhan atas hari Sabat, siapa saudara yang lebih besar daripada hari Sabat kalau bukan Tuhan? Sehingga ketika itu orang pada bilang, mana? Yesus adalah Tuhan. Banyak saudara, di dalam kita harus mengerti dulu secara konteks. Bahwa ketika dalam style perjanjian lama, saudara, Yesus kemudian dibilang Yesus adalah Tuhan, itu Yesus kemudian di dalam perjanjian baru semua bukti-bukti itu jelas. Sehingga kalau kita belajar mengenai New Testament study, saudara bisa melihat Yesus memang mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Filipi 4 juga berkata bahwa dia juga mengosongkan dirinya. Sehingga kalau kita belajar kitab suci, saudara, nubuatan, kalau tidak ada penerangan dari Tuhan, kita tidak dapat inspirasi, saudara, kita tafsirkan sendiri, makanya kita akan gampang murtad. Makanya kita akan melihat kok begini. Padahal kita sendiri nggak mengerti. Kita nggak ngerti konteks bahasanya, kita tidak mengerti gaya penulisannya, kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Kalau saudara melihat dalam kitab-kitab nubuatan, saudara, Daniel melihat patung, ya kan? Daniel melihat patung dari emas, perak, kemudian tembaga, besi, tanah liat. Kalau kita kalau cuma mengartikannya sebagai harafiah, kita melihat apa ini maksudnya. Tapi kemudian kan diartikan ada kerajaan yang besar. Pertama adalah Babel, kemudian kemudian Media Persia, kemudian Yunani, Romawi. Di zaman Romawi kemudian ada sebuah batu tanpa perbuatan manusia. Disitulah Yesus Kristus. Makanya kalau kita belajar Alkitab firman Tuhan ini luar biasa. Jangan iman kita itu goyah sedikit, saudara, entah karena apapun juga. Tapi temukanlah dasar yang teguh dalam firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita lihat kembali lagi ayat 8 sampai ayat 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat saudara ya, 3 hal ini. Yang pertama dicobai tentang basic necessity-nya. Keperluannya, roti, ya kan? Setelah orang itu terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, kemudian dia ingin kehormatan, gitu kan? Dia ingin penghormatan. Setelah itu apa yang ketiga, saudara? Dicobai lagi yang lebih besar. Setelah dia mendapatkan basic necessities, kemudian dia mendapatkan kehormatan, kemudian kuasa dan semuanya, saudara. Dan inilah yang kerap kali juga di dalam hidup kita, saudara, kita juga sering lupa. Sehingga jangan dikira bahwa orang meninggalkan Tuhan itu karena dia lagi sulit. Enggak, saudara. Memang ada orang tertentu meninggalkan Tuhan karena makanan. Makanya pencobaan Yesus pertama tentang makanan. Tetapi ada orang juga meninggalkan Tuhan karena apa? Karena ingin memiliki kekuasaan. Sehingga dia menukarkan imannya, dia menukarkan Yesus, saudara, dengan kekuasaan. Dan dia menukarkan itu semua. Kita lihat satu ayat lagi dalam Yohanes 4 ayat 23. Ini masih nyambung, saudara, dalam ayat sebelumnya tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tadi Yesus bilang apa? Hanya menyembah pada Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, saudara, dalam ayatnya, kurang lebih kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, saudara, ada 3 kata yang sering diartikan, ditafsirkan sebagai kata-kata menyembah. Yang pertama disebut adalah liturgia. Liturgia ini
yang menjadi dasar bahasa Inggris namanya liturgi atau tata cara. Berarti menyembah ini diartikan sebagai tata cara saja. Berarti seseorang itu menyembah itu cuman kalau tata cara saudara berdoa kepada Tuhan, mungkin saudara mengucap syukur bernyanyi, tetapi hati saudara nggak ada di situ. Bisa nggak? Bisa. Orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan yang kita lakukan itu cuma begitu, saudara. Cuma liturgi, kita ikutin gitu kan. Ya sudahlah, saya disuruh ke gereja, saya menyembah, saya mungkin nangis KKR saudara, tapi apakah ada perubahan diri? Itu liturgia. Yang kedua saudara, letria. Itu berbicara masalah sacrificial offering. Atau lebih lagi adalah bukan hanya berbicara liturgi tadi. Ini lebih meningkat. Contoh puasa. Ya kan? Kita menyembah itu berarti kita sacrifice sesuatu dari diri kita. Kayak berpuasa, kita kan berarti kita nggak makan begitu. Kita menahan godaan dan secara itu. Tetapi ada yang ketiga, saudara, itu adalah proskuneo. Dan kalau kita melihat di dalam literal Greek ini, saudara, kata penyembah yang benar di sini itu berbicara adalah proskunetai, saudara. Secara verbnya, secara kata si kerja. Tetapi kalau di sini dilihat, itu adalah dari asal katanya kalau bahasa Inggris prostate, saudara. Itu berarti menyembah itu sampai kayak kita ke dahi kita ketawa, saudara. Berarti benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berarti penyembahan yang benar itu bukanlah berbicara mengenai masalah liturgia. Bukan hanya berbicara mengenai masalah saudara, kita nggak makan minum. Kita nahan diri meskipun itu baik. Tetapi berbicara bagaimana kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makanya saudara, kita diajar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran di sana sekali lagi, itu berbicara aletheia, kebenarannya Tuhan. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Makanya kalau kita menyembah Tuhan, bukan berbicara dengan cara kita, oh iya, aku menyembah Tuhan gitu kan, aku mungkin nangis biar orang melihat, bukan. Tapi hati kita, saudara, mau sungguh-sungguh datang nggak cari Tuhan. Kita mau sujud nggak di hadapan Tuhan. Kita nggak mengandalkan diri kita. Kadang saudara, kalau kita boleh jujur, kita itu mengandalkan Tuhan itu sebagai sarana terakhir, saudara. Kalau udah kepepet baru kita datang. Ya bukan berarti salah, saudara, ya masih mending mau datang kepada Tuhan. Tapi belajar mulai tahun ini, saudara, datang kepada Tuhan bukan karena kepepet, bukan karena last resort, bukan karena memang gak ada pilihan, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang, saudara, bukan sebagai orang yang cuma liturgi aja, ritual kita datang, saudara. Makanya kadang mungkin saudara, kita diberikan mungkin ada masalah, ada persoalan, pergumulan, buat apa? Buat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan orang, saudara. Bukan bukan berarti, oh Tuhan berarti jahat. Enggak. Tuhan itu baik. Makanya kerap kali, saudara, ketika Tuhan izinkan itu, saudara, mari kita ambil sejenak, kita berdoa sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita tanya, Tuhan, apa yang mau Tuhan ajarkan dalam hidup saya? Tahun ini mungkin sulit, saudara. Tahun depan mungkin tambah sulit. Tahun depan tambah sulit lagi. Karena menjelang kedatangan Tuhan, saudara, Roh Kudus, Tuhan itu juga bekerja. Tapi iblis juga akan bekerja lebih giat. Karena dia akan membawa orang-orang lebih banyak lagi, saudara. Iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Makanya kita, saudara, yang sudah tahu firman Tuhan, yang sudah diberikan kebenaran firman Tuhan, jangan menyia-nyiakan kebaikan yang Tuhan telah berikan. Selama masih ada kesempatan, saudara, ayo datang ke Tuhan. Mari kita, saudara, datang kepada Tuhan. Ajak orang lain untuk datang kepada Tuhan. Kerap kali saya, saudara, kalau misalkan melihat begitu ya, ketika kita mungkin melayat atau mungkin ada orang meninggal gitu kan, kita bilang, aduh kasihan orang ini belum kenal Tuhan. Kenapa?
selama kita hidup saudara, kita nggak pakai waktu kita untuk mengenalkan orang lain lebih dekat dengan Tuhan. Karena kalau sudah meninggal saudara, saudara mau nangis sebagaimanapun itu sudah terlambat. Sehingga ketika kita masih hidup, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, ketika masih ada waktu saudara, jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan. Amin. Puji Tuhan saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri.